Purwokerto. Baik, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang hadis, yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas dan segi kualitasnya. Pembagian hadis diperlukan untuk upaya mengklasifikasikan hadis. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keautentikan hadis dilihat dari sahih, hasan, dhaif, dan sebagainya. Poin pertama, pembagian hadis dari sisi kuantitasnya. Maksud tujuan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas atau jumlah perawi yang ada di dalam periwayatan sebuah hadis. Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawi yang menjadi sumber berita. Hadis terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis yang pertama yaitu hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Setiap hadis pasti mempunyai rawi yang banyak dari berbagai tingkatan. Jika jumlah sahabat yang menjadi rawi pertama suatu hadis itu banyak sekali, rawi yang kedua tabi'in, ketiga tabi'in, dan seterusnya sampai pada rawi yang mendewakan atau membukukan dalam keadaan yang sama, seimbang atau bahkan lebih banyak jumlahnya, maka termasuk hadis mutawatir. Di antara salah satu rumusan definisi hadis mutawatir yaitu suatu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang menurut kebiasaannya mustahil mereka itu untuk bersepakat untuk berdusta. Kualitas mereka sama dari sanad pertama sampai terakhir dan tidak ada yang cacat. Baik, itu tadi pengertian dari hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Menurut Abu Thayyib, minimal 4 orang mengkiaskan saksi dalam persidangan. Kelompok Asy-Syafi'i berpendapat minimal 5 orang mengkiaskan nabi-nabi ulul azmi. Sedangkan ulama lain menentukan minimal 20 orang berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan tentang 20 orang yang tahan uji sehingga dapat mengalahkan 200 orang kafir. Ada pula yang menentukan minimal rawinya berjumlah 40 orang berdasarkan Quran surat Al-Anfal ayat 64, yaitu jumlah orang mukmin ketika itu. Ciri-ciri yang kedua yaitu jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dengan demikian, jika misalnya suatu hadis diriwayatkan oleh 10 sahabat kemudian diterima oleh 5 orang tabi'in dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh 2 orang tabi'in, maka tidak termasuk hadis mutawatir. Dan hadis yang ketiga berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya, warta yang disampaikan itu benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri, bukan hasil pemikiran atau teori yang mereka temukan. Selanjutnya, kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kedobitan atau kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu, para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu doruri, yakni keharusan untuk menerima bulat-bulat berita dalam hadis tersebut secara pasti. Dengan demikian, hadis mutawatir menduduki tingkatan paling atas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis mutawatir. Ulama usul membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Adapun yang dimaksud dengan mutawatir lafzi ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan susunan redaksi serta maknanya benar-benar sama antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Sedangkan mutawatir maknawi ialah hadis yang rawinya banyak tetapi redaksi pemberitaannya berbeda-beda, hanya prinsip dan maknanya saja yang ada kesamaan. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat
Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 sahabat dengan susunan redaksi dan makna yang sama. Baik, itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan hadis mutawatir. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu tentang hadis ahad. Poin A, pengertian dan kedudukan hadis ahad. Ulama muhadisin memberikan definisi bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Poin B, klasifikasi hadis ahad. Berdasarkan sedikit dan banyaknya para perawi yang terdapat pada tiap-tiap tingkatan, maka hadis ahad dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Menurut ulama fikih, hadis masyhur itu muradif atau disebut juga hadis mustafid. Namun sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis masyhur itu lebih umum daripada hadis mustafid. Dalam hadis mustafid, jumlah rawi harus sama dalam setiap tingkatannya, sementara pada hadis masyhur tidak harus sama. Dilihat dari segi makna masyhur, berarti terkenal atau populer. Maka ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi 3 kelompok, yaitu hadis masyhur di kalangan muhadisin dan lainnya, masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu, dan masyhur hanya di kalangan umum. Selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz secara bahasa berarti mulia atau kuat dan juga berarti jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi, walaupun 2 orang perawi tersebut tidak berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Selanjutnya hadis yang ketiga yaitu hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksudnya, penyendirian itu bisa jumlah personaliannya atau sendiri dalam sifat atau keadaannya perawi-perawi lainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan hadis yang dilihat dari segi kuantitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian hadis dari segi kualitasnya. Ditinjau dari segi kualitas, para ulama membagi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis yang pertama yaitu hadis sahih. Menurut ulama muhadisin, hadis sahih yaitu hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak janggal. Dengan pengertian tersebut, maka ada 5 syarat untuk disebut hadis sahih, yaitu yang pertama, rawinya bersifat adil. Menurut Ibnu Syam'ani, seorang rawi bisa disebut adil bila menjaga ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa-dosa kecil, meninggalkan perbuatan mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan menjadikan penyesalan, dan yang terakhir tidak mengikuti salah satu mazhab yang bertentangan dengan hukum syara. Syarat yang kedua yaitu sempurna ingatannya atau hubbi. Syarat yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Maksudnya sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus karena tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya. Syarat yang keempat yaitu tidak mempunyai ilat. Selamat dari ilat atau penyakit hadis, yaitu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesohihan suatu hadis. Misalnya, meriwayatkan hadis secara mutasil atau bersambung terhadap hadis mursal atau gugur seorang sahabat yang meriwayatkannya, atau terhadap hadis munqati atau gugur salah seorang perawinya. Demikian juga dapat dianggap ilat hadis
jika ada sisipan dalam matan hadisnya. Dan syarat yang terakhir yaitu tidak janggal. Maksudnya, hadis yang rawinya makbul atau dapat diterima periwayatannya tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajih atau kuat. Hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Menurut bahasa, hadis hasan adalah hadis yang baik. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal. Namun rawinya kurang dzabit atau kurang baik tingkat hafalannya. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih. Hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dzabit. Dengan demikian, perbedaan hadis sahih dan hadis hasan terletak pada tinggi rendahnya kedzabitan seorang rawi. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Dhaif artinya lemah. Adapun yang disebut hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Pada dasarnya, hadis dhaif itu dibedakan dua alasan, yaitu karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'adal, hadis mudalas, dan hadis mu'alal. Faktor yang kedua karena faktor lain misal dari matan. Nama hadis dhaif karena alasan atau sebab ini antara lain hadis mudha'af, hadis mudharib, hadis maktub, hadis mungkar, hadis matruk, dan hadis maktub. Para ulama berbeda pendapat tentang penggunaan hadis dhaif sebagai hujjah atau sebagai amalan kebaikan. Pendapat pertama, menolak sama sekali menggunakan hadis dhaif, baik untuk mendorong berbuat kebaikan maupun dalam penetapan hukum. Yang kedua, menerima seluruh hadis dhaif. Ketiga, menolak sebagai hujjah dan menerima sekedar untuk memotivasi berbuat kebajikan dan nasihat, asalkan hadisnya tidak terlalu janggal dan ada penguat dari hadis yang lainnya. Dari ketiga pendapat tersebut, yang paling selamat adalah pendapat yang pertama karena penuh dengan ihtiyat dan kehati-hatian agar tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang hadis yang dilihat dari segi kuantitas dan segi kualitasnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.